Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di hari Selasa, tepat tanggal 10 Maret 2026, di Selatan hari ini di Selamat Bicara. Seperti saya informasikan tadi, topik kita terkait THR, tingkatkan kesejahteraan pekerja gitu ya. Dan sekarang di studio sudah hadir Pak Lucky Sanger selaku Ketua SBSI Sulawesi Utara ya. Selamat pagi Pak Lucky. Selamat pagi. Wah, sekarang sudah hadir di studio gitu ya. Bagaimana perjalanan tadi Pak? Ada kemacetan atau? Ya, tidak ada sih. Tidak ada hambatan ya. Hari ini sudah hadir di studio. Dan tentunya kita membahas hari ini terkait THR, tingkatkan kesejahteraan pekerja gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebelum kita membahas tentang topik di Sultan hari ini, apa sih sebenarnya tujuan atau peran dari SBSI di daerah ini Pak? Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya menyampaikan peran daripada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di daerah Sulawesi Utara, khususnya tentunya saya perkenalkan dulu, nama saya Lucky Sanger, saya Ketua Korwil KSBSI atau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang disingkat SBSI, biasa dikenal. Ini SBSI-nya almarhum Profesor Dr. Mukhtar Papahan, yang saat ini ketum kita itu Bang Yohanes Darta Papahan, anaknya almarhum Mukhtar Papahan. Saya juga sebagai Ketua Partai Buruh Sulawesi Utara dan saat ini sebagai staf khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang perburuhan. Jadi itu perkenalan singkat saya dan tentunya menyangkut Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Sulawesi Utara. Ya tentunya kita tetap konsisten, kita membela kepentingan buruh dan pekerja di Sulawesi Utara. Apabila terjadi masalah-masalah ketenagakerjaan, kami sebagai Serikat Buruh sesuai petunjuk Undang-Undang 21 tahun 2000, kami tentunya akan melakukan pendampingan, melakukan advokasi kepada anggota yang mendapatkan masalah-masalah ketenagakerjaan, termasuk THR kalau tidak dibayarkan. Oke, bisa diadukan juga gitu ya Pak ya? Ke SBSI ya? Iya, jadi kami membuka posko THR di sekretariat kami di Jalan
Toar 6. Oke, baik. Dari masih selalu bicara juga di sore hari ini juga untuk pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Manado ataupun juga di siaran kami di RRI Pro 1 Manado. Anda bisa sampaikan opini Anda atau pertanyaan Anda nantinya bersama narasumber kita di hari ini di 0821 95835080. Sekali lagi di 0821 95835080 ya. Oke, terkait topik kita di hari ini Pak Luki. Bagaimana nih pandangan Bapak selaku Ketua SBSI gitu ya di Sulawesi Utara mengenai pentingnya THR ini bagi kesejahteraan pekerja khususnya di wilayah Sulawesi Utara, Pak? Ya, THR ini sangat penting artinya bagi pekerja dan buruh yang bekerja dimanapun mereka bekerja, ya. Karena biasa hari raya itu tentunya mereka ada kebutuhan-kebutuhan tambahan sehubungan dengan akan merayakan hari raya Idul Fitri bagi kaum Muslim dan tentunya Natal bagi Kristen. Nah, saat ini tentunya kita akan menghadapi perayaan hari raya Idul Fitri. Tentunya THR ini sangat penting untuk membantu kebutuhan daripada pekerja yang ada di seluruh penjuru tanah air dan lebih khusus di Sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai ini. Karena biar bagaimanapun THR ini bukan cuma sekedar himbauan tapi ini wajib untuk dilaksanakan oleh pengusaha dan perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Ya. Oke, dan ini juga ada masuk dalam undang-undangnya juga gitu ya Pak ya. Yang pastinya kalau tidak dibayarkan tentunya juga pihak yang tidak memberikan THR ada sanksi juga Pak? Ya, ada sanksi. Oke, baik. Yang pasti kalau boleh tahu ini ya Pak ya, kalau apakah saat ini masih ada nih Pak perusahaan di Sulawesi Utara yang belum membayarkan THR sesuai ketentuan pemerintah? Kalau misalkan ada tuh bagaimana SBSI sendiri menyikapi hal tersebut? Pengalaman selama ini sih memang tidak ada yang melaporkan menyangkut tidak dibayarnya THR keagamaan ya bagi pekerja dan buruh. Mudah-mudahan menjadi harapan kami juga di tahun 2026 ini memang tidak akan terjadi hal seperti itu. Ya karena ini ya menyangkut kesejahteraan daripada buruh itu sendiri. Jadi kami juga sebagai aktivis buruh Sulawesi Utara mengharapkan agar perusahaan itu harus membayar THR. Jadi jangan abaikan karena ini sudah perintah daripada pemerintah saat sekarang ini lewat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Jadi harus dilaksanakan oleh semua pengusaha. Oke, tadi di opini publik sendiri Bapak ya, tadi ada juga yang bergabung gitu ya, salah satu pendengar kita itu menyatakan bahwa dia ini menyampaikan bahwa ada petugas kebersihan Pak yang sampai saat ini tuh THR-nya belum disalurkan atau diberikan gitu. Itu apakah ada apa ya hal atau cara yang harus mereka sampaikan atau menyampaikan kemana gitu Pak, atau mereka harus melapor atau bagaimana nih? Ya, jadi ada posko sesuai dengan edaran Menteri bahwa instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja itu di kabupaten kota maupun di provinsi harus membuka posko THR. Jadi posko pengaduan THR. Jadi bagi petugas kebersihan yang barusan disampaikan belum mendapatkan THR, ya THR itu kan wajib untuk dibayar H-7 ya. H-7 H-7 itu harus segera sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan atau pengusaha kepada pekerja itu sendiri. Jadi kalau ada yang belum dibayarkan THR-nya ya silakan datang di posko pengaduan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado maupun di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara. Dan kami juga ya internal kami di Serikat Buruh kami juga buka posko ya di sekretariat kami. Oke, baik. Dan ini juga ada keluhan dari beberapa masyarakat tadi ya Pak ya, juga di opini publik gitu yang menyatakan kalau mereka tidak diberikan THR gitu ya, mereka mau mengadu, tapi ada pengalaman dari beberapa tahun yang lalu ketakutan-ketakutan mereka itu karena mereka bersuara gitu ya atau melaporkan mereka itu masa kerjanya itu tidak diperpanjang Pak. Mereka ketakutan mereka itu seperti itu. Ada yang mengatakan belum 1 bulan atau hanya 1 bulan saja akhirnya tidak diperpanjang kontraknya. Bagaimana itu Pak menanggapi hal tersebut? Iya, jadi harus berani untuk menyampaikan itu karena ini menyangkut hak daripada pekerja itu sendiri. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan laporan.
Iya. laporan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja, karena itu ya memang dimintakan harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, mana Dinas Tenaga Kerja mau tahu kalau ada hal yang seperti ini yang terjadi. Tapi di ketakutan lapangan. masyarakat di lapangan Pak, para pekerja itu takutnya akan diberhentikan masa kerja mereka. Iya, namanya berjuang. Kita berjuang karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Oke. Ya, kita harus berani. Apakah hak mereka Ya. akan dilindungi Pak Ya. oleh SBS ini sendiri? Kami tidak punya laporan. Iya. Kalau punya laporan ya tentu kita siap maju. Akan dilindungi kita gitu ya berjuang. Pak ya. Ya. Oke, baik. Ini kabar gembira Ya. juga nih untuk masyarakat gitu ya, apalagi para pekerja, buruh ataupun siapapun gitu ya yang punya hak. Tentunya kalau misalkan ini tidak dibayarkan, tentunya SBSI pun siap untuk mendampingi gitu ya Pak ya. Ya, siap. Oke, ini kabar gembira juga untuk kita semuanya. Yang pastinya Pak, kalau boleh tahu gitu ya, bagaimana sih peran SBSI ini dalam mengawal hak pekerja agar tetap mendapatkan THR sesuai dengan aturan yang berlaku Pak? Ya itulah seperti saya sampaikan tadi kan, jadi kita ada posko pengaduan. Jadi kalau ada yang belum dibayarkan THR-nya, ya silakan melapor. Ya kita akan tindak lanjuti. Oke. Ya kita akan tindak lanjuti kalau mereka melapor ke kami, ke posko kami, Serikat Buruh. Ya tentunya kami akan tindak lanjuti itu ke instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini tenaga kerja. Oke, Ya. baik. Yang pastinya untuk Anda yang di Sumatera pagi hari ini ingin bertanya terkait topik kita di hari ini, THR tingkatkan kesejahteraan pekerja. Tentunya Anda bisa sampaikan opini Anda, saran Anda, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan Anda gitu ya melalui SMS juga WhatsApp ataupun juga di line telepon kami di 082195835080 ataupun juga Anda bisa langsung ketik komentar Anda di YouTube kami di kanal YouTube RRI Manado ya. Dan yang pasti di sore hari ini masih di Sulut Bicara membahas tentang THR tingkatkan kesejahteraan pekerja. Tetap terus bersama kami di sore hari ini dan tetap di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Ya, pendengar kembali lagi di Sulut Bicara di kesempatan pagi hari ini terkait topik THR tingkatkan kesejahteraan pekerja gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda di sore hari ini kami juga mengundang kebersamaan Anda pendengar. Anda bisa bertanya langsung melalui SMS juga WhatsApp ataupun juga di line telepon kami di hari ini di 082195835080 ya. Sekali lagi di 082195835080. Tentunya Anda bisa bertanya ataupun juga bisa bergabung di sore hari ini melalui SMS juga WhatsApp dan juga bisa bertanya di kanal YouTube kami yang sekarang disiarkan secara langsung gitu ya di kanal YouTube RRI Manado dan bisa ditonton di seluruh Indonesia. Dan baik untuk Anda di kesempatan hari ini gitu ya, di hari ini narasumber kita masih bersama dengan Pak Lucky Sanger selaku Ketua SBSI Sulawesi Utara. Tadi seperti Pak Lucky katakan gitu ya, kalau misalkan ada apa ya yang belum menerima THR atau bagaimana gitu ya Pak, bersuara gitu ya Pak ya.
Jangan hanya diam saja gitu ya. Yang pastinya di sini SBSI Sulawesi Utara siap untuk mendampingi masyarakat gitu ya. Asal ada keluhannya. Kalau nggak ada keluhan ya nggak bisa apa-apa juga ya Pak ya. Iya. Oke, yang pastinya di kesempatan hari ini ada yang sudah bergabung nih Pak. Ya. Yang bertanya di SMS atau WhatsApp ini sebentar. Oke, di line telepon. Oke, baik. Di line telepon di 082195835080. Halo, selamat pagi. Sulut bicara. Selamat pagi, Sulut bicara. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Cliff dari Motoling ini, Pak. Oke, Cliff di Motoling. Silakan. Apa yang ditanyakan Selamat kepada pagi, Pak narasumber? Lutfi Sangir, Waseng. Ya, selamat pagi Dekat, Pak, Pak dengan Cliff. depan. Selamat pagi Pak Ya, Cliff. betul. Ya. Oke, sehat-sehat kan pasti kan? Ya. Oke, kita cuma mau tanya begini, Pak Luki. Ya. Kira-kira kalau ada yang mengadu mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu, apakah ada sanksi, sudah pernah diberikan sanksi Pak pada pengusaha-pengusaha yang memang nak menjalankan dompe itu, dang? Istilah dang harus dibayar kata begitu, dang. Apakah sudah ada sanksi yang diberikan, sudah pernah lah begitu, para pengusaha-pengusaha atau retail begitu, sudah diberikan oleh apa ya? Tentu dari pemerintah kan, pemerintah yang membuat regulasi. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau boleh masukkan untuk pos pengaduan, kalau boleh dipasang atau dibuat itu di jalan umum, di dekat lah begitu kan, supaya kelihatan. Ketika mereka kelihatan, oh ternyata di sini ada pos pengaduan untuk para pekerja lah, para buruh. Nah, jangan data sembunyi atau di kantor lagi kan tuh, kantor ke dalam setengah mati kan orang mau apa. Jadi pertanyaan pertama saja yang bisa dijawab, apakah sudah ada yang kena sanksi bagi pelaku-pelaku usaha yang tidak menjalankan apa atau aturan-aturan yang sudah berlakukan oleh pemerintah. Oke, Mungkin baik. itu saja ya buat dari saya. Terima kasih. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Cliff di Motoling yang sudah menyampaikan pertanyaan di zona hari ini. Bisa langsung dijawab, Pak? Ya, terima kasih Pak Cliff di Motoling. Sama-sama kita Minahasa Selatan. Saya Tomposo Baru saya. Ya, sama-sama Minahasa Selatan. Terima kasih ya Pak Cliff. Jadi selama ini memang tidak ada laporan di kita ya sebagai Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Utara. Tidak ada laporan ini berapa tahun terakhir ini menjelang THR itu tidak ada laporan. Di Naker juga provinsi ya saya anggota Dewan Pengupahan juga ya mereka membuka posko di sana tetapi jarang laporan. Jadi tidak ada masalah. Kalau ada masalah ya tentu ditindaki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, baik. Ya. Berarti dari tahun-tahun kemarin pun juga tidak ada laporan, sampai sekarang pun tidak ada gitu ya Pak ya. Jadi apa yang harus ditindaki gitu ya? Iya, Oke. kalau ada tentu ada tindakan. Oke, baik. Yang pastinya tadi linknya Pak, kalau misalkan apa itu jalan-jalan umum katanya biar memudahkan masyarakat pekerja juga untuk melihat gitu ya, untuk aduan pengaduannya itu kemana-kemana. Iya, kalau di Naker di Jalan 17 Agustus itu Oke. di Jalan Raya. Sudah Memang ada ya, di Pak, situ ya? ada tulisan Oke. posko pengaduan THR ya. Kalau kita di Jalan Tor 6 itu Serikat Buruh. Oke, Ya. baik. Itu tadi sekedar informasi untuk klip di Motoling ya. Oke, sekarang nih Pak ada yang bertanya melalui kanal YouTube kita Pak. Dari Ray _C29 gitu ya. Oke, izin Pak, adakah link pengaduan apabila kami ingin melaporkan salah satu perusahaan swasta nasional yang belum mencairkan THR bagi karyawannya? Link pengaduannya Pak. Iya, boleh langsung di nomor WA saya ya 0821 9867 4536. 4536 ya, Ya. Pak ya. Oke. Jadi Bisa silakan. ini langsung WhatsApp ke bapaknya gitu ya. Ya. Ke Pak Luki Sanggar gitu ya di sore hari ini. Ray ya masih di 0821 9867 4536 tadi ya Pak ya. Ya, betul. Kalau linknya Pak ada linknya. Kira-kira di mana gitu kalau misalkan di media sosial gitu. Oh iya, memang ada Ya, apa tapi ya lupa saya ini. Lupa ya Pak ya. Oh langsung hubungi bapaknya saja Iya, gitu ya di iya, iya. WhatsApp di 0821 9867 4536 ya. Baik, sekarang ada penelpon lagi nih Pak Luki. Halo, selamat pagi Sulut bicara. Selamat pagi, Sulut bicara. Selamat pagi. Iya Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak James di Norangian. Oke, Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan Pak? Selamat pagi Pak Luki. Selamat pagi Ketua Pak James. SBS. Iya. Ya, dengan Pak James Pak Luki. Ya, silakan Pak James. Ya, saya mau tanya.
Kalau mekanismenya karyawan yang kerja kan, Ya. berapa lama dia kerja dulu baru bisa berhak menerima THR? Berapa tahun dulu dia kerja atau berapa bulan baru dia bisa berhak Oke. mendapatkan THR. Yang kedua, kalau kami mengajukan misalnya ke Pak Luki, apa itu ada biaya untuk administrasi atau gratis? Kalau pengaduan Dan yang- gitu ya Pak ya? Ya, pengaduan, apakah gratis atau dipungut biaya gitu? Mhm. Itu pertanyaan yang kedua. Yang terakhir, karena banyak yang mau masuk juga kan, Mhm. apakah TKBM untuk buru-buru bagasi yang di Bitung, buru-buru bagasi kapal itu, TKBM, tenaga kerja buru bagasi, Mhm. mereka dapat THR atau tidak mendapat yang buru-buru bagasi yang di Pelabuhan Bitung atau di seluruh Indonesia sini? Itu pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Pak Luki, dari Pak James di Minorangian. Oke. Oke, terima kasih Mungkin Pak ada teman-teman James. yang mau masuk. Oke, Selamat baik. siang. Oke, Selamat selamat pagi hari ini gitu ya Pak James ya. Oke, bisa dijawab langsung Pak, kira-kira berapa lama nih biasanya pekerja yang dapat THR? Oke, Pak James di apa itu? Di Bitung ya? Oke, terima kasih. Minorangian. Ya, sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/3/HK.004.00/3 ya, yang berhak untuk mendapatkan THR bagi pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, ya, diberikan sebesar 1 bulan upah. Oke. Ya. Baru bagi yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerjanya per 12 bulan kali 1 bulan upah. Oke. Ya, itu. Ya. Jadi kalau 1 tahun itu yang menguntungkan gitu ya Pak, mendapatkan 1 bulan upah gitu ya? Iya. Oh, 1 tahun. 1 Oke. tahun. Jadi secara berturut-turut 12 bulan ya, 12 bulan Oke, tahun. baik. Oke. Terus juga pertanyaan tadi Pak, kalau pengaduannya itu ada dikenakan Tidak ada biaya. gratis ya Pak ya? Gratis, tidak ada Oke. biaya. Silakan. Oke, terus TKBM, buruh bagasi gitu ya? Iya, kapal. tetap mendapatkan THR. Dapat ya Pak ya? Dapat THR. Oke, ya. dicatat ya, Ya. Pak James. Sesuai dengan surat Dapat. edaran Menteri. Ya, ini bukan karang-karang. Oke, Ya. dapat Silakan. semua ya. Oke, Bang Pasti sekarang ada lagi yang bergabung di sore hari ini, line telepon ya. Oke, baik, ada lagi penelpon. Halo, selamat pagi, Sud bicara. Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ini masuk ini? Iya, sudah Pak. Masuk. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Silakan, ya. Mau bertanya, Pak. Maaf, Pak, dengan Bapak siapa di mana dulu, Pak? Yang Pak Alex dari Makeret. Oke, Pak Alek di Makeret. Silakan, ya. Pak. Baku muka dan toar, baku muka dan Oke, toar. siap. Siap, Arif. Ya. Silakan. Pak Luki, Ya. cuma mau tanya, Kak. Silakan. Seandainya kita melapor, kita benar toh? Pun kita cuma sendiri, cuma pajak paling 10.000 per pemerintah kan? Kong Maksudnya? yang kalah perusahaan, ada 1.000 DP perusahaan. Kong DP pemasukan per pemerintah banyak, mana yang pemerintah mau tolong? Terima kasih. Oke. Pak Arif, terima kasih. Pak Alek. Jadi, Pak Alek. Pak Alek. Iya. Pak Alek ya di apa nih? Makaret. Makeret Daerah juga. Makeret, Ya, iya. oke. Jadi pemerintah tetap berdasarkan aturan. Jadi tidak ada yang karena mereka memberikan kontribusi lebih ya karena mempekerjakan orang ribuan ya tetap pemerintah berdiri di tengah-tengah. Jadi membela pengusaha dan juga memikirkan tentang kesejahteraan para pekerja dan buruh. Jadi tidak sepihak saja pemerintah melihat. Jadi melihat kedua-duanya. Jadi untuk kepentingan pengusaha dan kepentingan kelas pekerja, buruh dan pekerja. Oke, Ya. baik. Itu tadi ya untuk Pak Alek ya. Oke, ada lagi penelpon ya. Oke, halo, selamat pagi, Sulut bicara. Halo, selamat pagi. Oh iya. Ya baik, yang pastinya di Sonan hari ini untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp ya, kami persilahkan. Di line telepon juga boleh di 082195835080. Tentunya Pak Luki siap untuk menjawab ya Pak ya terkait Siap. topik hari ini. THR tingkatkan kesejahteraan pekerja gitu ya. Ya. Oke, ya masih Pak
Pak Luki gitu ya, kalau boleh tahu nih Pak, menurut dari pengamatan Bapak sendiri gitu ya, apa saja nih Pak tantangan yang biasanya dihadapi pekerja dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan THR Pak? Kalau tantangan ya saya kira selama ini berdasarkan pengalaman ya aman-aman saja. Oke. Aman Tentunya nih, kalau Pak, ya? ada laporan-laporan tentunya kita tahu tantangan-tantangan apa yang mereka alami. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terus seberapa penting nih Pak transparansi dari perusahaan dalam proses perhitungan atau bahkan pembayaran THR kepada pekerja nih Pak? Seberapa penting nih menurut Bapak transparansinya? Iya, transparansi perusahaan untuk membayar THR ya harus berdasarkan surat edaran menteri. Jadi Iya. bukan kemauan daripada perusahaan itu sendiri. Malah begini, kalau andai kata ada peraturan perusahaan yang sudah diatur bersama, terus pembayaran THR-nya lebih daripada surat edaran menteri, yang diberlakukan adalah peraturan perusahaan yang dibicarakan bersama dengan pekerja. Oke. Ya. Baik, yang pastinya bagaimana nih Pak selama ini gitu ya SBSI memberikan edukasi kepada pekerja agar mereka ini mengetahui hak-hak mereka terkait THR ini juga Pak? Iya, kami selalu menyampaikan sosialisasi tentang THR itu wajib bagi Oke. kelas pekerja itu di media sosial juga, ya, media sosial dan instruksi kepada DPC-DPC yang ada di kabupaten kota. Kami sampaikan untuk membuka posko juga dan menyampaikan kalau ada hal-hal yang merugikan pekerja, hak THR tidak diberikan, itu nanti diterima laporannya dan kita akan tindak lanjuti. Oke, selalu ada edukasinya gitu ya Pak ya. Baik dari media sosial pun juga ada. Ya, ada. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda di Spontan hari ini yang ingin bertanya ya terkait topik kita di Spontan hari ini pendengar THR tingkatkan kesejahteraan pekerja. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan mungkin juga pertanyaan Anda terkait topik kita di Spontan hari ini sekali lagi melalui line telepon, WhatsApp gitu ya atau bahkan SMS di 0821 9583 5080. Dan yang pastinya di Spontan hari ini Anda juga bertanya langsung gitu ya di kanal YouTube kami dan tentunya Anda bisa bertanya di sana di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Oke, yang pastinya di Spontan hari ini untuk Anda yang juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga tentunya selamat pagi. Anda juga bisa bertanya langsung gitu ya terkait topik kita di Spontan hari ini terkait THR tingkatkan kesejahteraan pekerja gitu ya. Oke, di sini Pak Luki sambil menunggu gitu ya hari ini untuk pendengar kita yang ingin bertanya gitu ya secara langsung kira-kira nih Pak kalau menurut dari SBSI gitu ya bagaimana nih Pak dampak THR terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah di Sulawesi Utara sendiri Pak? Bagaimana? Dampak THR terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah Sulawesi Utara. Iya, dengan adanya THR itu akan menambah penghasilan daripada buruh atau pekerja. Dengan sendirinya tentunya daya beli itu akan meningkat di Sulawesi Utara. Jadi perputaran ekonomi itu akan berjalan sehat. Oke. Ya. Dan yang pasti ini juga bisa membantu masyarakat-masyarakat juga gitu ya Pak ya, saling membantu ya. Yang para pekerjanya mendapatkan THR dan tentunya itu juga dibeli untuk kebutuhan mereka dan juga membantu UMKM kecil juga gitu ya. Iya. Oke, yang Iya, pastinya betul. selain itu nih Pak, kalau boleh tahu gitu ya, bagaimana SBSI gitu ya melihat hubungan antara pemberian THR dengan peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja pekerja nih Pak? Kalau Ya, bisa melihat. dengan adanya THR tentunya kami selaku aktivis buruh dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mengharapkan terjadinya peningkatan kinerja daripada buruh dan pekerja itu sendiri. Oke. Jangan sudah dikasih THR ya, kesejahteraan diperhatikan oleh pihak perusahaan terus malas-malas bekerja, datang waktu kerja tidak sering terlambat misalnya ya. Gak disiplin gitu ya nggak Pak disiplin ya. ya. Jadi ya janganlah seperti itu. Oke. Tentunya dengan adanya THR ini tuh pekerjaan juga semakin meningkat gitu ya. Oke, baik yang pasti untuk Anda pendengar di Sore hari ini yang ingin menyampaikan opini Anda gitu ya ataupun ingin bertanya terkait THR ini gitu ya. THR yang kabarnya juga topik kita hari ini tingkatkan kesejahteraan pekerja. Anda bisa sampaikan bagaimana tanggapan Anda. Anda bisa bergabung melalui line telepon, WhatsApp ataupun juga di SMS di 0821 9583 5080 ya. Dan tetap terus bersama kami di
kesempatan hari ini. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Sulut Bicara di sore hari ini masih terkait topik THR tingkatkan kesejahteraan pekerja ya. Tentunya Anda bisa menyampaikan opini Anda, tanggapan Anda ataupun juga bisa bertanya di line telepon kami di 082195835080. Baik, sudah ada penelpon di hari ini. Halo, selamat pagi Sulut Bicara. Halo. Ya, bisa coba kembali ya di 082195835080 di kesempatan pagi hari ini. Dan yang pastinya kalau berbicara tentang THR ini ya Pak ya, Pak Luki ya. Ini apakah ada perbedaan Pak kondisi penerimaan THR antara pekerja formal, antara pekerja kontrak dengan outsourcing nih Pak? Untuk THR ya tidak ada perbedaan, semuanya berhak untuk mendapatkan. Tapi nominalnya ya Pak ya yang berbeda-beda ya? Mungkin. Iya, jadi sesuai dengan upah yang mereka Iya. terima. Oke, Ya. baik. Nah, upah Sulawesi Utara itu UMP kan ya kita tahu bersama. Kalau di tahun 2025 itu di angka Rp3.375.420. Nah, sekarang ini kan upah ya kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur Julius Selvanus SE yang telah mengumumkan UMP Sulawesi Utara itu di angka 4.200.200 sekian. Oke. Ya, tentunya ini hal yang baik, berita yang gembira bagi buruh dan pekerja yang ada di Sulawesi Utara. Karena gubernur telah mengumumkan UMP di angka 4 juta. Selama ini kan cuma di angka 3 jutaan. Ya, sekarang sudah di angka 4 juta sekian. Oke, baik. Dan untuk Kota Manado, terima kasih Pak Wali Kota Manado telah memberikan rekomendasi untuk UMK Kota Manado itu 4.100.000 sekian. Ya. Oke, baik. Pak Luki, di sini ada lagi yang bertanya nih melalui WhatsApp ya dari Aprilia di Kombos. Sebagai mitra buruh di Sulawesi Utara, sejauh ini sudah berapa laporan buruh yang sudah ditindaki apabila ada? Terima kasih. Oke, terima kasih Aprilia di Kombos. Ya, Aprilia di Kombos ya saya sudah sampaikan tadi, mungkin Anda terlambat masuk ya. Saya sudah sampaikan bahwa ya kalau ada keluhan, ada pengaduan tentang THR, tentunya kami akan tindak lanjuti itu. Tetapi selama ini memang belum ada di kita dan di Naker juga selama ini saya tahu belum ada yang melaporkan tentang tidak dibayarnya THR daripada pekerja atau buruh. Apa ya? Oke, kira-kira menurut Pak Luki belum ada laporan dari tahun kemarin atau sampai sekarang pun, apakah ada ketakutan untuk melapor Pak atau mungkin memang tidak ada masalah atau bagaimana Pak?
kira-kira ini? Jadi bisa saja itu ada ketakutan untuk melapor. Oke. Tetapi pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kelas pekerja buruh dan pekerja yang ada di Sulawesi Utara, tidak perlu takut. Ya, itu hak kalian. Oke. Jadi silahkan untuk menyampaikan laporan pengaduan itu kepada Dinas Tenaga Kerja atau ke kami sebagai Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ada di Sulawesi Utara. Oke, yang pasti di sini Pak Luki mengundang gitu ya, istilahnya jangan takut untuk melapor gitu ya Pak ya. Iya. Tentunya haknya juga bisa dilindungi gitu Iya. ya oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia juga. Oke, Iya. baik. Yang pastinya kalau bisa dilihat sekarang ini gitu ya Pak ya, SBSI sendiri, apakah aturan terkait THR saat ini tuh sudah cukup melindungi pekerja Pak? Iya, jadi sangat melindungi, Iya. sangat melindungi kelas pekerja, ya karena sudah ada surat edaran menteri, ya. Jadi ini yang menjadi perlindungan daripada buruh pekerja untuk mendapatkan hak Oke. THR mereka. Ya. Oke, dan bagaimana nih SBSI sendiri mendorong perusahaan-perusahaan gitu yang ada di Sulawesi Utara juga agar tidak hanya memenuhi kewajiban THR tapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerjanya secara keseluruhan nih Pak? Ya, kami di setiap kesempatan dengan pihak perusahaan, manajemen perusahaan, ya kami selalu mengingatkan supaya tolong diperhatikan kesejahteraan daripada buruh pekerja yang bekerja di perusahaan kalian, ya menjaga hubungan kemitraan yang baik, ya kita menjaga hubungan industrial yang baik, ya agar betul-betul ya perusahaan biasanya kalau perusahaan ini mampu menjaga hubungan industrial yang baik, ya perusahaan ini diberkati, ya karyawannya merasakan kesejahteraan dan tetap malah berpuluh-puluh tahun mereka bisa bekerja di perusahaan itu. Ya, tetapi kalau perusahaan itu ya selalu mencari-cari kesalahan karyawan, nah ini terjadi ketidakterangan bekerja daripada pekerja itu buruh. Ya, sehingga ada saja yang bisa terjadi, ya. Ada pengalaman contoh ada perusahaan ikan di Bitung ya waktu yang lalu ya sudah berapa tahun. Iya. Ya. Karena kesejahteraan itu tidak diperhatikan malah apa itu ditemui di dalam kaleng-kaleng ikan itu ini diekspor ya ada yang kayak paku itu Sengaja ada bau gitu ya, Pak? dikasih di dalam ya jadi itu salah satu contoh ya salah satu contoh agar perusahaan betul-betul harus maksimal memperhatikan kesejahteraan buruh dan tidak ada diskriminasi dalam perusahaan itu, tidak ada tekanan-tekanan dalam bekerja, agar karyawan atau pekerja ini bisa bekerja dengan senang hati, ya dengan penuh semangat. Nah, tentunya itu agak positif bagi perusahaan toh, ya kalau mereka bekerja semangat, ya tentu perusahaan juga akan mendapatkan hasil yang baik juga toh. Oke. Jadi jika pengusaha itu juga memperhatikan para pekerjanya tentunya juga aman-aman gitu ya Pak ya. Iya. Bahkan bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan tidak memperhatikan para pekerjanya itu tadi yang seperti contoh yang Bapak sampaikan tadi ada gitu ya pekerja yang nakal juga Iya. gitu ya Pak ya yang menjatuhkan perusahaannya. Oke, ya pastinya itu tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Luki gitu ya. Untuk Anda yang ingin bertanya kami persilahkan di hari ini. Ada yang bertanya melalui kanal YouTube. Oke, lalu telepon. Oke, baik. Halo, selamat pagi. Sulut bicara dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Luki. Ya, siap. Ya, Selamat pagi. dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, mau ulang kita dari Alex Makere. Oh, Pak Alex. Ya, kenapa Ya. Pak Alex? Nah, ini mau tanya supaya itu pekerja-pekerja mau dengar ini Pak Luki mau jawab. Ya. Nah, ada kalanya kan begini. Ada tuh perusahaan dia sebenci dari pegawai, dia mau bikin usaha supaya itu pegawai mundur. Nah, sekarang persoalannya kita mau tanya supaya ada orang dengar. Kalau kita mundur, berapa tak dapat, atau perusahaan kasih mundur, berapa dia mau kasih. Nah, ada kalanya, kalau orang mundur, kacili mau dapat. Nah, jadi dia cari hal supaya orang mundur, sedikit dia mau kasih. Boleh Pak Luki terangkan bagaimana itu persoalan itu supaya aku tuh kalau perusahaan kasih keluar enteru tuh apa? Oke. Dan kedua. Nah, sekarang tuh lembur, Kang. Kira-kira dong Pak Luki boleh tahu, orang lapor atau nyana.
Soalnya ketika kalau orang lapor, dapat pecat. Jangan omon-omon tuh orang, panakut orang. Mana orang mau lapor? Iya toh, ada kerja baik-baik cuma 2 juta lihat apa luar dari UMR. Kau dapat pecat mau dapat apa? Jadi itu tuh posko, ya mau bilang cuma-cuma, nyana ada seorang mau lapor. Mau dapat pecat dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek di Makeret gitu ya. Silakan Pak Luki untuk menanggapi Pak. Ya, terima kasih. Jadi Pak Alek di Makeret, oke, saya sampaikan kepada semua kelas pekerja, buruh dan pekerja dimanapun kalian berada, ya. Jangan coba-coba tanda tangan resign atau surat pengunduran diri, ya. Apalagi surat pengunduran diri sudah direkayasa oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan, jadi apapun itu jangan pernah menandatangani surat pengunduran diri, ya, jangan. Walaupun karena dipaksa, Pak? Walaupun dipaksa, karena konsekuensinya kalau kalian tanda tangan surat pengunduran diri, hak kalian tidak didapat, ya, hak pesangon, ya, penghargaan masa kerja, baru pergantian hak itu tidak dibayarkan oleh perusahaan, karena sudah menyatakan surat mundur sebagai sangat disayangkan. Apalagi kalian bekerja sudah berpuluh-puluh tahun, terus tanda tangan resign, itu nggak bisa, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Baru yang kedua tadi apa? Jadi solusinya seperti apa Pak? Kalau mereka tidak mau tanda tangan, apa yang harus mereka lakukan? Laporkan saja gitu ya? Iya, jangan tanda tangan dan datang ke kami, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, ya, datang. Coba hubungi di nomor WA saya itu yang tadi. Coba. Jadi kalau ada yang mau paksakan untuk tanda tangan, ya datang dulu. Baru ada contoh perusahaan di sekitaran sini, ya. Karyawan mengadu, ini kita sudah dikonsepkan, ada mau dibikin tanda tangan surat pengunduran diri, ya kita datang. Oke, baik. Ya kita datang langsung dengan tim advokasi. Kan mendampingi juga para pekerja tersebut gitu ya. Terus tadi kata Pak Alex juga yang kedua tadi, kalau misalkan lapor itu dapat pecat Pak. Jadi itu ketakutan yang mereka alami gitu ya di lapangan. Melapor di mereka kalau dilapor mereka takut diancam dapat dipecat gitu. Ya sudah, jadi jangan takut lah, ya jangan takut, jangan takut gitu ya Pak ya. Ya kita berhadapan, ya. Ya kalau memang kalian yang berjuang sendiri ya pasti, ya mana bos mau kalah dengan anak buah, toh? Nah jadi kawan-kawan ya datang melapor ke kita, nanti kita yang berjuang. Baik. Ya itu hak kalian, kita akan perjuangkan. Baik. Ada lagi penelpon atau juga di sore hari ini ya? Cukup dulu ya untuk yang telepon di hari ini. Ya pasti ini bagaimana Pak pendapatnya? Apa pesan penting gitu ya bagi perusahaan di Sulawesi Utara terkait kewajiban pembayaran THR ini Pak? Ya menjadi harapan ya tentunya semua perusahaan yang ada di Sulawesi Utara agar betul-betul membayar THR pekerja tepat waktu, ya sesuai dengan surat edaran Menteri. Ya H-7 itu sudah harus dibayar dan jangan dicicil ya, sesuai dengan surat edaran Menteri, tidak boleh dicicil, jadi harus dibayar penuh THR-nya. Ya. Baik. Yang pasti di sore hari ini sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyampaikan pendapat Anda. Mungkin tadi yang sudah bertanya juga terima kasih di 082195835080. Dan yang pasti di sore hari ini sebelum kita tutup acara Sulut Bicara di hari ini Bapak, yang pasti apa yang ingin Bapak sampaikan atau saran dari SBSI bagi para pekerja agar bisa menggunakan THR-nya secara bijak juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan apa harapan dari SBSI sendiri Pak terhadap kebijakan pemerintah ke depan agar kesejahteraan pekerja di Sulawesi Utara itu bisa semakin meningkat Pak? Silakan. Ya terima kasih, tentunya kami menyampaikan terima kasih ya, salut bangga kepada perusahaan-perusahaan yang betul-betul melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah surat edaran Menteri tentang pembayaran THR. Ya kami sebagai
aktivis buruh Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih dan sangat bangga ya atas apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan surat edaran menteri. Dan kepada pekerja buruh yang bekerja tentunya tetap semangat bekerja ya. Dengan adanya THR ini tentunya dipakai sebaik mungkin ya dalam rangka bagaimana kalian semua akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2026 ini. Dan kami mengharapkan juga pada pekerja buruh betul-betul bekerja ya sesuai yang tentunya diharapkan oleh pihak perusahaan ya. Jangan datang terlambat, bekerjalah dengan baik ya supaya kalau perusahaan hidup ya kalian juga hidup. Ya kalau perusahaan juga nanti tutup, kalau perusahaan tutup juga ya pasti kalian juga akan berhenti bekerja. Jadi saling menjaga lah ya sama-sama saling membutuhkan. Pengusaha butuh pekerja dan buruh, pekerja buruh juga butuh pengusaha untuk sama-sama bagaimana bekerja sama dalam rangka menjaga hubungan industrial yang baik ya di perusahaan. Oke, saling bergandeng tangan gitu ya Pak Ya, saling sama-sama. menguntungkan. Ya. Oke, yang pasti terima kasih juga untuk Anda pendengar di hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaan Anda, opini Anda juga gitu ya di 082195835080 dan juga Pak Luki Sanger. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio hari ini di Sulut Bicara gitu ya, membahas terkait topik THR tingkatkan kesejahteraan pekerja. Selamat melaksanakan tugas kembali Pak. Semoga sukses ya di pekerjaannya terima dan kasih. tentunya siapa tahu nanti bisa datang lagi di acara-acara RRI untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oke, selamat pagi Bapak. Iya, terima kasih. Iya. Hidup buruh, Aha. hidup SBSI, SBSI kuat, rakyat sejahtera, buruh bersatu pasti menang. Terima Pasti kasih. menang. Merdeka. Ya pasti terima kasih ya. Merdeka. Oke. Salam satu komando, petarung. Oke, mantap. Ya pasti Pak Luki. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Dari yang sudah hadir di studio. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sulut Bicara kita tutup di sore hari ini. Saya Lin Selviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia